camkan oleh kita. Mampukah kita mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, NKRI kita ini? Mampukah kita mempertahankan? Inilah merupakan tantangan terbesar. Karena apa? Karena ekses daripada sistem yang ada pada hari ini, yang tumbuh, berkembang, adalah aliran yang non-Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, kita bicara mengenai masalah tantangan kebangsaan kita. Maka semuanya kita barangkali tidak ada satupun yang kita perlu perdebatkan betapa karunia Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, telah kita peroleh, sudah kita dapatkan pada diri kita semuanya sebagai anak bangsa ini. Kita coba untuk breakdown yang jelas. Berulang kali saya katakan di mana saja. Ya, semua negeri, semua bangsa-bangsa lain di permukaan bumi ini mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa. Seperti apa yang menjadi milik kita saat ini di negeri ini? Pertama, coba kita lihat Indonesia. Dalam suatu posisi geografis yang begitu strategis, diapit oleh dua samudera, India dan Pasifik. Luas wilayah kita, itu kira-kira kurang lebihnya yang saya pahamin, kalau naik pesawat jet. Berapa jam terbangnya? Tidak kurang 8 jam terbang dari ujung barat ke ujung timur, hampir 8 jam. Terbanglah dari ujung barat ke ujung timur Indonesia, seluruhnya hamparan hijau. Kita memiliki 17.000 pulau lebih. Kontur tanah kita ada ngarai, lembah, bukit, gunung, semua kita miliki. Tambah plus lagi jumlah penduduk kita, demografis kita. Tanpa terasa sekarang Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk yang luar biasa. Ada yang menyatakan 260 juta, ada yang mengatakan bahkan sudah lebih daripada itu. Tapi yang pasti, dari seluruh jumlah negara-negara anggota United Nations, PBB, kita adalah memiliki jumlah terbesar penduduk nomor 4. Tadi kita juga menyinggung masalahnya. Hari ini adalah sebuah episode perjalanan dari akumulasi masa lalu. Saya sepakat dari Pak Direktur. Ini bisa kita tarik dari zaman purbakala, seterusnya dan seterusnya, episode di mana bangsa kita pernah terjajah. Ini juga merupakan satu catatan yang penting kita harus tetap ingat. Tidak kurang dari 3,5 abad bangsa ini sebagai bangsa yang terjajah. Catatan pinggir barangkali untuk mengenang, membuat segar memori kita. Tepatnya 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, jam 10 pagi, proklamator kita, Dwi Tunggal, Bung Karno dan Bung Hatta, ya, mendeklarasikan Indonesia merdeka. Kita masukin tahapan awal pemerintahan dari sejak kemerdekaan. Apa yang terjadi saudara semuanya? Tidak semuanya kelengkapan dipenuhi pada saat itu. Tapi yang jelas, di sana ada tekad dan semangat. Ada proses perjalanan awal pemerintahan kita, pemerintahan yang berupaya sepenuhnya untuk mengisi titah dan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Ada beberapa catatan dalam dinamika politik yang berjalan dan telah dilalui. Antara perundingan satu sama lain, bagaimana bentuk dan sistem ketatanegaraan kita yang lebih bisa disempurnakan. Bagaimana kita supaya tetap mempertahankan ideologi kebangsaan yang kita miliki yang bernama Pancasila.
Bagaimana model sistem pemerintahan kita dengan terbentuknya badan konstituante. Ini semuanya adalah bahagian daripada episode yang dilalui pada waktu itu. Di tengah-tengah hal demikian juga, pemerintah pada saat itu berhasil melaksanakan pemilu yang pertama, yaitu pada tahun 1955. Jangan salah, pada tahun 1955 itu sudah ratusan partai politik yang ada. Jadi sistem multipartai sudah mulai ada pada pemilu tahun 1955 itu dilaksanakan. Badan Konstituante merumuskan apakah kita memakai sistem parlementer, presidensial dan sebagainya. Tapi yang jelas kita kembali lagi mampu mendapatkan suatu karya besar yang dihasilkan oleh pemimpin bangsa pada saat itu. Apa itu? Tahun 1955 ada konferensi Asia Afrika. Nah, ini perlu menjadi catatan penting bagi kita. Karena ini bukan hanya sekedar konferensi-konferensi biasa pada waktu itu. Ini menunjukkan kepiawaian, kemampuan diplomasi, politik yang luar biasa dimiliki oleh pemimpin-pemimpin bangsa kita. Tidak mudah untuk mengajak bangsa-bangsa lain menghadirin, terutama dari Asia Afrika, pemimpin Asia Afrika, datang ke Indonesia menghadirin konferensi Asia Afrika. Risalnya luar biasa. Menempatkan dan menobatkan Indonesia sebagai pemimpin gerakan non-blok. Menghasilkan negara-negara Afrika merdeka. Banyaknya negara-negara baru yang merdeka terinspiring oleh konferensi Asia Afrika. Dan ini berjalan terus, pergolakan ada, kita juga mencatat adanya pemberontakan lokal, DI, TI, Permesta dan seterusnya. Ada peristiwa Madiun, kita tahu semuanya itu. Tapi yang paling luar biasa lagi pada tahun 1959, Bung Karno mengeluarkan dekretnya. Karena pertikaian yang tidak pernah unjung usai, bubarkan Badan Konstituante. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 seutuhnya. Ini peristiwa penting. Kita juga berhasil membuat negara-negara lain di permukaan bumi ini lebih terpesona terhadap Indonesia. Dalam situasi apa? Dalam situasi Indonesia dengan tingkat perekonomian yang murad-marid. Murad-marid. Indikasinya apa? Ada dua hal. Kesulitan kita untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Sandang, pangan, papan, kemudian inflasi yang hiper, yang luar biasa, di atas 500%. Inflasi yang tercatat. Paling enggak pada tahun 1965 catatan saya, inflasi kita sudah di atas 500%. Tapi jalan terus. Kita melakukan Asian Games. Dan bukan sembarang berkompetisi. Kita berhasil keluar sebagai runner up. Nah, itu artinya nomor 2. Jadi, ini penting kita ketahui. Di tengah-tengah situasi morat-marit bangsa ini, perekonomian yang ini. Tapi satu hal yang saya kenang dan saya ingat dan saya yakinin dan yang saya kagumi. Kita merasa bangga. Kita merasa hebat. Hadir. Dan bisa menjadi warga negara Indonesia. Dan hal yang perlu kita garis bawahin, saudara-saudaraku. Ini yang perlu sekali adalah kecintaan kita dalam arti kata kebangsaan dan nasionalisme. Tidak ada tempat untuk mengembangkan perbedaan menjadi perbedaan. Tapi justru perbedaan menjadi satu kesatuan. Bung Karno. Dia berpidato. Pada tahun 1960, tepatnya mungkin tanggal 30 September kalau saya tidak salah. Di depan forum
PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Apa hal yang perlu kita segaris bawahin? Bung Karno menawarkan Pancasila untuk menjadi kesepakatan pandangan hidup bersama bangsa-bangsa yang ada di dunia. Dengan perumusan yang jelas di sana adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ringkasannya. Nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Social justice. Jadi ini diterjemahkan, dibawakan, diterangkan sedemikian rupa. Indonesia mempunyai keberuntungan yang luar biasa. Seorang anak bangsa ini, yang sekaligus proklamator bangsa ini, mempunyai kemampuan unbelievable. Belum tentu satu abad lahir manusia Indonesia yang seperti itu di negeri ini. Itu yang saya pahami. Jadi luar biasa sekali. Nah, pergerakan dari pergerakan berjalan penuh lagi dinamika, jatuh, bangun, pasang, surut, dan sebagainya. Ada satu hal, di tengah-tengah penghormatan, penghargaan, apresiasi dunia terhadap Indonesia, satu hal yang belum sempat kita bangun di negeri kita ini. Apa itu? Tadi yang dikatakan oleh saudara moderator yang kita hormati. Pembangunan sektor ekonomi. Ekonomi. Dalam bidang politik, nothing to compare dengan terhadap Indonesia waktu di zaman itu. Soal gaya dan style Indonesia, makan, tidak makan, pokoknya ngumpul. Nah, ini penting ini. Ini hebat. Kenapa? Tidak ada perasaan yang namanya minderwaardigheid kompleks. Rendah diri, inferiority. Urusan apa? Gantungkan cita-citamu di langit yang ketujuh setinggi-tingginya. Kasih aku 10 orang pemuda, dunia akan aku goncang. Siapa pemuda waktu itu lompat semuanya. Ini adalah dan hal yang perlu kita garis bawahin, saudara-saudaraku. Ini yang perlu sekali adalah kecintaan kita dalam arti kata kebangsaan dan nasionalisme. Tidak ada tempat untuk mengembangkan perbedaan menjadi perbedaan. Tapi justru perbedaan menjadi satu kesatuan. Itulah suasana kebatinan bangsa kita. Itu yang memberikan inspirasi kita untuk bisa memberikan gambaran sebuah obsesi besar layak untuk dimiliki oleh anak-anak bangsa ini. Untuk membawa bangsa ini berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan seluruh bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi ini. Nah, episode pertama itu sayangnya berakhir dengan tragis. Ekonomi kita semakin tergoncang. 27 tahun masa kepemimpinan Bung Karno. Mulai ada pembicaraan gusik sana, kanan dan kiri, ketidakpuasan mulai muncul dan sebagainya. Tetapi faktor ekonomi amat sekali menjadi key factors yang akhirnya menyebabkan Bung Karno diminta untuk mengundurkan diri. Disinilah bergeraknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia kami. Disinilah bergeraknya Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia KAPI. Disinilah bergeraknya Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia KASI dan sebagainya. Sebagai front terdepan yang meminta Bung Karno turun. Situasi Bung Karno pada waktu itu adalah tetap masih sebagai presiden. Kalau Bung Karno berpikir secara egois, ada urusan apa mereka mau mencoba menurunkan saya? Kekuatan bersenjata masih ada di belakang Bung Karno. Dan sebagian rakyat Indonesia masih menjadi pendukung fanatik Bung Karno. Apa yang terjadi? Bangsa kita terpecah. Tapi seorang proklamator ini tetaplah proklamator sejati. Dia adalah negarawan besar bangsa ini. Dia menyatakan tidak ada artinya kekuasaan itu
dibandingkan dengan keutuhan bangsaku. Dan aku siap menghadapi apapun, termasuk dia masuk dalam tahanan yang terisolasi. Nah, episode 1 berlangsung secara tragis. Kita kehilangan pemimpin besar, proklamator besar yang dikagumin oleh dunia. Jatuh secara tragis. Nah, kita tinggalkan tadi yang kita sebutkan, episode pertama itu dikenal juga dengan istilah Orde Lama. Masuk ke tahap kedua ini, dikenal lagi namanya Orde Baru. Tanpa terasa perjalanan waktu berjalan, Pak Harto memimpin Indonesia ini 32 tahun. Nah, saudara, sebuah catatan penting dari apa yang saya pahami. Seandainya saja Pak Harto mundur 2 tahun saja lebih cepat, beda sejarah hari ini. Kita tidak mengalami potret sosial yang nanti saya akan gambarkan kepada saudara dari apa yang kita miliki hari ini. Sayang, 1000 kali sayang. Sama halnya Bung Karno, Pak Harto pun berakhir atau mengakhiri masa jabatannya secara tidak cantik. Tidak cantik. Gerakan-gerakan meminta dia untuk turun, itu memberikan konsekuensi dirinya sendiri pun terluka. Sama dengan Pak Harto, kalau dia ingin mempertahankan kekuasaan, barangkali belum tentu dia terjatuhkan. Tapi yang pasti Indonesia terbelah. Terlepas daripada segala kekurangan dan kelebihan yang telah dijalankan atas kebijakan Pak Harto. Tapi Pak Harto tetap juga menjadi seorang negarawan. Di mata saya paling tidak. Beliau memilih memundurkan diri, menyerahkan kewenangannya sebagai presiden kepada penggantinya. Dan kita kenal pada waktu itu adalah kepada wakilnya, Profesor Dr. B.J. Habibie. Nah, episode kedua selesai. Berakhirkah kita dalam perjalanan? Tidak. Kita masuk pada episode ketiga. Nah, ini 1998, ada euforia baru. Ada harapan baru. Ada semangat baru. Semua impian-impian besar. Kita merasa, ada yang menyatakan, selama ini kebebasan berekspresi tertahan, terganggu. Kita memerlukan sebuah sistem dan model demokrasi yang lebih bebas. Maka tema utama dulu ditempatkan dalam era baru ini yang kita sebut dengan era reformasi. Era reformasi. Apa tema utama kita? Tema utama daripada reformasi? Basmi korupsi. Basmi kolusi. Basmi nepotisme. Indah. Kita akan maju. Kita akan lebih berdemokrasi yang memiliki kesamaan yang lebih tinggi di mata hukum. Tidak ada kesewenang-wenangan, pers yang bebas, dan sebagainya. Maka untuk itu, pemimpin-pemimpin elit reformasi, entah karena ilham apa, yang ada dalam sanubari hati dan mindsetnya, nah, kalau untuk itu maka kita harus amandemen Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar 45 di amandemen. Satu kali, nggak cukup. Tambah lagi dia, terlalu asik mengamandemen Undang-Undang Dasar kita. 2 kali, sudah 2 kali, tambah lagi. 3 kali, nggak cukup. 4 kali Undang-Undang Dasar kita sudah diamandemen, maka berubahlah sistem ketatanegaraan kita. Lembaga tertinggi negara menjadi lembaga biasa-biasa aja, lembaga tinggi aja. Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjendewatahan daripada representasi masyarakat dan rakyat. Tidak, kita lebih demokratis kalau pemilih presiden dipilih langsung. Pilkada kita bikin, jangan lagi gubernur dipilih oleh DPRD provinsi, pilih langsung. Bupati, wali kota, jangan dipilih DPRD, pilih langsung. Main pilih langsung semua. Maka hiduplah lembaga-lembaga yang namanya
lembaga survei. Tapi berhentikan di situ tidak. Yang paling menarik lagi, supaya kita berhasil demi keinginan membangun negeri ini kuat, ini selama ini eksekutif kita ini terlalu dominan. Kita coba ganti sedikit dia, supaya parlemen kita lebih kuat. Maka hak prerogatif presiden, pengangkatan Kapolri aja harus persetujuan dewan. Kita sombong dengan keinginan memerlukan transparansi. Kita mau clean government, kita mau transparansi, kita mau etos, kita mau disiplin, kita mau bermoral, kita mau bersatu. Lama-lama tidak ada satupun yang kita peroleh. Apa yang terjadi, saudaraku? Hadirin yang saya muliakan. Tanpa kita sadarin, lahirlah lembaga-lembaga ad hoc. Ingat baik-baik, lembaga ad hoc. Untuk mendukung kehadiran clean government dan transparansi. Kita terlalu genit, kita mau semuanya. Apakah suasana kebatinan kita di negeri ini masih kokoh dalam penghormatan terhadap pluralisme kemajemukan yang ada di negeri kita sendiri? Saya katakan dari apa yang saya pahamin, with all my respect, paling tidak terdistorsi lebih dari 75%. Bung Karno, dia berpidato pada tahun 1960, tepatnya mungkin tanggal 30 September kalau saya tidak salah, di depan forum PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Apa hal yang perlu kita segaris bawahin? Bung Karno menawarkan Pancasila untuk menjadi kesepakatan pandangan hidup bersama bangsa-bangsa yang ada di dunia. Dengan perumusan yang jelas di sana adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ringkasannya. Nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Social justice. Jadi ini diterjemahkan, dibawakan, diterangkan sedemikian rupa. Indonesia mempunyai keberuntungan yang luar biasa. Seorang anak bangsa ini, yang sekaligus proklamator bangsa ini, mempunyai kemampuan unbelievable. Belum tentu satu abad lahir manusia Indonesia yang seperti itu di negeri ini. Itu yang saya pahami. Jadi luar biasa sekali. Nah, pergerakan dari pergerakan berjalan penuh lagi dinamika, jatuh, bangun, pasang, surut, dan sebagainya. Ada satu hal, di tengah-tengah penghormatan, penghargaan, apresiasi dunia terhadap Indonesia, satu hal yang belum sempat kita bangun di negeri kita ini. Apa itu? Tadi yang dikatakan oleh saudara moderator yang kita hormati. Pembangunan sektor ekonomi. Ekonomi. Dalam bidang politik, nothing to compare dengan terhadap Indonesia waktu di zaman itu. Soal gaya dan style Indonesia, makan, tidak makan, pokoknya ngumpul. Nah, ini penting ini. Ini hebat. Kenapa? Tidak ada perasaan yang namanya minderwaardigheid kompleks. Rendah diri, inferiority. Urusan apa? Gantungkan cita-citamu di langit yang ketujuh setinggi-tingginya. Kasih aku 10 orang pemuda, dunia akan aku goncang. Siapa pemuda waktu itu lompat semuanya. Ini adalah. Dan hal yang perlu kita garis bawahin, saudara-saudaraku. Ini yang perlu sekali adalah kecintaan kita dalam arti kata kebangsaan dan nasionalisme. Tidak ada tempat untuk mengembangkan perbedaan menjadi perbedaan. Tapi justru perbedaan menjadi satu kesatuan.
Itulah suasana kebatinan bangsa kita. Itu yang memberikan inspirasi kita untuk bisa memberikan gambaran sebuah obsesi besar layak untuk dimiliki oleh anak-anak bangsa ini. Untuk membawa bangsa ini berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan seluruh bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi ini. Nah, episode pertama itu sayangnya berakhir dengan tragis. Ekonomi kita semakin tergoncang. 27 tahun masa kepemimpinan Bung Karno. Mulai ada pembicaraan gusik sana, kanan dan kiri, ketidakpuasan mulai muncul dan sebagainya. Tetapi faktor ekonomi amat sekali menjadi key factors yang akhirnya menyebabkan Bung Karno diminta untuk mengundurkan diri. Disinilah bergeraknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia kami. Disinilah bergeraknya Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia KAPI. Disinilah bergeraknya Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia KASI dan sebagainya. Sebagai front terdepan yang meminta Bung Karno turun. Situasi Bung Karno pada waktu itu adalah tetap masih sebagai presiden. Kalau Bung Karno berpikir secara egois, ada urusan apa mereka mau mencoba menurunkan saya? Kekuatan bersenjata masih ada di belakang Bung Karno. Dan sebagian rakyat Indonesia masih menjadi pendukung fanatik Bung Karno. Apa yang terjadi? Bangsa kita terpecah. Tapi seorang proklamator ini tetaplah proklamator sejati. Dia adalah negarawan besar bangsa ini. Dia menyatakan tidak ada artinya kekuasaan itu dibandingkan dengan keutuhan bangsaku. Dan aku siap menghadapi apapun, termasuk dia masuk dalam tahanan yang terisolasi. Nah, episode 1 berlangsung secara tragis. Kita kehilangan pemimpin besar, proklamator besar, yang dikagumin oleh dunia. Jatuh secara tragis. Nah, kita tinggalkan tadi yang kita sebutkan, episode pertama itu dikenal juga dengan istilah Orde Lama. Masuk ke tahap kedua ini, dikenal lagi namanya Orde Baru. Tanpa terasa perjalanan waktu berjalan, Pak Harto memimpin Indonesia ini 32 tahun. Nah, saudara, sebuah catatan penting dari apa yang saya pahami. Seandainya saja Pak Harto mundur 2 tahun saja lebih cepat, beda sejarah hari ini. Kita tidak mengalami potret sosial yang nanti saya akan gambarkan kepada saudara dari apa yang kita miliki hari ini. Sayang, 1000 kali sayang. Sama halnya Bung Karno, Pak Harto pun berakhir atau mengakhiri masa jabatannya secara tidak cantik. Tidak cantik. Gerakan-gerakan meminta dia untuk turun, itu memberikan konsekuensi dirinya sendiri pun terluka. Sama dengan Pak Harto, kalau dia ingin mempertahankan kekuasaan, barangkali belum tentu dia terjatuhkan. Tapi yang pasti Indonesia terbelah. Terlepas daripada segala kekurangan dan kelebihan yang telah dijalankan atas kebijakan Pak Harto. Tapi Pak Harto tetap juga menjadi seorang negarawan. Di mata saya paling tidak. Beliau memilih memundurkan diri, menyerahkan kewenangannya sebagai presiden kepada penggantinya. Dan kita kenal pada waktu itu adalah kepada wakilnya, Profesor Dr. B.J. Habibie. Nah, episode kedua selesai. Berakhirkah kita dalam perjalanan? Tidak. Kita masuk pada episode ketiga. Nah, ini 1998, ada euforia baru. Ada harapan baru. Ada semangat baru. Semua impian-impian besar. Kita merasa, ada yang menyatakan, selama ini kebebasan berekspresi tertahan, terganggu. Kita memerlukan sebuah sistem dan model demokrasi yang lebih bebas. Maka tema utama dulu ditempatkan dalam era baru ini yang kita sebut dengan era reformasi.
era reformasi. Apa tema utama kita? Tema utama daripada reformasi? Basmi korupsi, basmi kolusi, basmi nepotisme indah. Kita akan maju. Kita akan lebih berdemokrasi yang memiliki kesamaan yang lebih tinggi di mata hukum. Tidak ada kesewenang-wenangan, pers yang bebas, dan sebagainya. Maka untuk itu, pemimpin-pemimpin elit reformasi, entah karena ilham apa yang ada dalam sanubariah hati dan mindsetnya, nah, kalau untuk itu maka kita harus amandemen Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar 45 di amandemen. Satu kali, nggak cukup. Tambah lagi dia, terlalu asik mengamandemen Undang-Undang Dasar kita. 2 kali, sudah 2 kali, tambah lagi. 3 kali, nggak cukup. 4 kali Undang-Undang Dasar kita sudah diamandemen, maka berubahlah sistem ketatanegaraan kita. Lembaga tertinggi negara menjadi lembaga biasa-biasa aja, lembaga tinggi aja. Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjendewatahan daripada representasi masyarakat dan rakyat. Tidak, kita lebih demokratis kalau pemilih presiden dipilih langsung. Pilkada kita bikin, jangan lagi gubernur dipilih DPRD provinsi, pilih langsung. Bupati, wali kota, jangan dipilih DPRD, pilih langsung. Main pilih langsung semua. Maka hiduplah lembaga-lembaga yang namanya lembaga survei. Tapi berhentikan di situ tidak. Yang paling menarik lagi, supaya kita berhasil demi keinginan membangun negeri ini kuat, ini selama ini eksekutif kita ini terlalu dominan. Kita coba ganti sedikit dia, supaya parlemen kita lebih kuat. Maka hak prerogatif presiden, pengangkatan Kapolri aja harus persetujuan Dewan. Kita sombong dengan keinginan memerlukan transparansi. Kita mau clean government, kita mau transparansi, kita mau etos, kita mau disiplin, kita mau bermoral, kita mau bersatu. Lama-lama tidak ada satupun yang kita peroleh. Apa yang terjadi, saudaraku? Hadirin yang saya muliakan. Tanpa kita sadarin, lahirlah lembaga-lembaga ad hoc. Ingat baik-baik, lembaga ad hoc. Untuk mendukung kehadiran clean government dan transparansi. Kita terlalu genit, kita mau semuanya. Apakah suasana kebatinan kita di negeri ini masih kokoh dalam penghormatan terhadap pluralisme kemajemukan yang ada di negeri kita sendiri? Saya katakan dari apa yang saya pahamin, with all my respect, paling tidak terdistorsi lebih dari 75%. Tadi beliau menyebut ada radikalisme, ada non-Pancasila, ada gejala demokrasi yang super liberal kita praktekkan di sini dan lain-lain. Itu dikatakan adalah lemahnya bela negara. Jadi beliau sudah memiliki kampus bela negara. Saya kira mungkin penting juga nanti di dalam jawaban tanggapan untuk menjelaskan seperti apa ke depan bagaimana bela negara kita akan dibangun sebagai bangsa yang mampu seperti satu benua ini bisa terbangun dengan baik. Saya kira kita memiliki waktu yang saya lihat ini kurang lebih 30 sampai 1 jam untuk berdialog. Sehingga kami harapkan tanggapan dari floor ya. Satu tadi yang paling depan, Ketua Kajian Wilayah Eropa, Ibu Dr. Eni. Yang kedua dari Mbak Ratna dari UI, silakan. Bapak, saya ada 2 pertanyaan cepat saja. Tadi yang Bapak sampaikan adalah tantangan bangsa Indonesia
kini dan ke depan secara internal ya Pak. Tetapi kemudian dikatakan juga bahwa Bapak mempunyai sekolah bela negara. Kalau ada bela negara, sebenarnya kita sedang mengantisipasi ada ancaman. Ancaman bisa dari luar, dari dalam. Tadi kita sudah dengarkan ancaman dari dalam Bapak. Saya ingin Bapak menyampaikan apa ancaman yang mungkin dari luar terhadap kita. Itu terkait dengan global studies, jadi kalau Bapak menyampaikan pikiran Bapak, barangkali nanti kami akan sampaikan kepada para peneliti dan mahasiswa kami. Dr. Aning ya, apa saya salah benar? Ada beberapa hal. Saya pikir tidak hanya menghadapi agresi militer. Bukan itu. Saya sampai hari ini belum melihat dasar dan kepentingan dari negara-negara, terutama di kawasan kita, negara tetangga dan sebagainya, untuk kita bersiap-siap menghadapi agresi militer. Tetapi ada tantangan yang tidak kalah pentingnya. Tadi kalau saya katakan memang bagaimana berkompetisi dalam menempatkan positioning keunggulan sumber daya manusia, itu saya pikir sudah pasti. Kita tidak bisa lagi mengandalkan menjadi champion dalam berkompetisi dengan positioning geografis kita, dengan sumber daya kekayaan alam kita. Tidak. Ada pergeseran sekarang. Negara-negara yang tidak memiliki kemampuan seperti apa yang kita miliki, sumber kekayaan daya alam yang hebat, tapi dia sudah bisa membuktikan bagaimana dia hadir sebagai negara maju. Kalau usah jauh-jauh. Kalau mau lihat tetangga kita aja. Tetangga itu kita bagi dua aja barangkali. Sebuah catatan. Satu Malaysia, satu Singapura. Malaysia apa yang dia tidak belajar dulunya dari Indonesia? Dia belajar penuh. Mengirimkan siswanya untuk belajar, mahasiswanya ke Indonesia. Dia belajar migas dari Indonesia. Petronas belajar dari Pertamina. Termasuk cara menanam kelapa sawit. Sekarang hari ini, kita yang mengirim siswa kita ke Malaysia. Kita yang mencoba untuk bikin berobat juga orang-orang kita di Malaysia. Kita salah berkompetisi dengan keunggulan kelapa sawit yang mereka miliki. Atau produk-produk mereka. Itu satu sisi. Sisi kedua Singapura barangkali. Tempat lain. Apa yang dimiliki sumber daya kekayaan Singapura itu? Kalau Malaysia mesti ada sawit. Mesti ada karet. Singapura apa Bu? Di mana pohon karet ada di Singapura? Di mana ada pohon kelapa sawit di Singapura? Bagaimana? Apakah dia memiliki sumber migas? Apakah ada minyak di bumi Singapura? 1 barel saja satu hari. Kita masih 878.000 barel per hari ini. Tapi pernah mencapai 1,1 juta. Nah, Singapura nggak pernah deh. Sejarah tidak pernah, hari ini tidak, entah ke depan saya nggak tahu. Tapi dia memiliki refinery. Penyuling minyak. Ini paling aneh. Bangsa kita paling aneh, kita yang menjadi produsen, kita nggak memiliki refinery. Dia yang bukan produsen, dia memiliki refinery. Ada sesuatu yang salah. Nah, ini banyak hal yang kita kupas Ibu. Ini saya mau mengundang Anda duduk bersama saya nggak di forum ini. Nah, karena terlalu luas. Intinya adalah memang kita harus bersiap menghadapi tantangan dari luar tadi, termasuk ekspor ideologi. Ada Bu, jangan pikir tidak ada. Jangan juga pikir bahwasanya Pancasila yang kita tidak hargain di sini dengan seluruh turunannya yang menyangkut manifestasi perilaku kehidupan sebagai way of life, way of thinking hanya berhenti di Indonesia. Yang paling ironis Pancasila itu lebih laku di luar negeri. Adat istiadat, kortesi, kesantunan, komitmen, berkompetisi dalam harmoni, penghormatan pada ketuhanan yang Maha Esa, yang betul dengan tulus, diamalkan di luar negeri, ditinggalkan di negeri kita sendiri. Ini ada perubahan mendasar. Nah, itu yang kita cerita nantinya. Nah, itu yang saya bisa jawab. Saya Rahma, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pertanyaan saya singkat saja Pak Surya Paloh yang terhormat. Baru-baru ini kan beredar bahwa ada isu Bapak
akan mengusung Pak Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Nah, pertanyaan saya singkat sih Pak, apa isu itu betul? Terima kasih. Nah, ini apa motifnya? Ini apa ada kemungkinan mengusung Anies Baswedan? Nah, ini paling cocok pertanyaan yang paling mantap pada pemilu tahun 2024. Begini Rahma, Anies mempunyai hubungan kedekatan dengan saya. Sesungguhnya ini suatu hal yang tidak dapat dimungkirin. Adalah satu hal yang tidak bermoral bagi saya ketika dalam satu perjalanan kehidupan yang pernah dilalui bersama, berteman, bahkan sebagai salah satu pembaca manifesto politik organisasi sosial kemasyarakatan yang saya dirikan, ada Anies Baswedan. Bersama dengan tokoh-tokoh bangsa lainnya. Ada juga Ahok. Dua-dua ini adalah adik saya. Semua pihak tahu saya pendukung Ahok untuk jabatan gubernur DKI. Ahok kalah, Anies menang. Udah lama saya nggak berbicara pada Anies. Anies datang, kepingin jumpa dengan kakaknya. Saya sambung. Wartawan tanya, tadi ngomong apa aja? Apa mau calonkan Anies tahun 2024? Sejujurnya saya juga jawaban spontan. Ya kalau dia punya potensi, bagus, bisa meyakinkan para pihak, kenapa tidak? Tetapi persepsi yang ada di masyarakat, ini dibilang, ngapain berteman sama Anies? Dia musuh Ahok. Jadi pengikut Ahok tidak suka. Nah, itu bisa juga saya pahamin. Tapi universitas ini sebagai center of excellence, tadi seperti apa yang dikatakan Pak Direktur, kita tetap independen. Jadi prosesnya nanti kita lihat tahun 2024, masih panjang 5 tahun lagi. Kalau sekarang, belum ada niat. Silakan, mungkin Mbak, mohon nama dan komentar. Terima kasih moderator. Saya Guntur Subagja, saya Wakil Ketua Umum Iluni Pasca Sarjana. Pak Surya ini karena selain negarawan, politisi. Jadi mungkin menarik juga, tadi sudah dimulai pertanyaannya terkait dengan isu politik terhangat. Nah ngomong-ngomong yang sekarang setelah pemilu usai, kok tiba-tiba kemarin Pak Surya kumpulin banyak partai koalisi. Di sisi lain juga Ibu Mega bertemu dengan pihak lainnya. Nah kira-kira apa sebetulnya yang terjadi dan apakah memang sedang ada sesuatu yang katakanlah dulu kelihatannya Pak Surya dengan PDIP dan koalisinya sangat solid, tapi sekarang kelihatannya sudah ini. Nah mungkin mohon pencerahan ini isu-isu terhangat ini dan ini sangat menarik juga untuk kami di UI. Terima kasih. Ini apa maksud kumpul-kumpul partai ini? Ada istilah anak muda bahasa prokemnya apa kamsud. Benar nggak ada maksud apa-apa. Namanya partai koalisi, duduk panggil. Membahas pastilah membahas Pak. Kalau nggak partai dungu dia kalau nggak membahas tuh. Partai-partai dungu berkumpul nggak membahas segala sesuatu yang aktualisasi. Jadi kenapa nggak dibicarakan membahas? Demi penghormatan terhadap adat dan istiadat sebagai bangsa Melayu Pak. Menjaga perasaan satu sama lain. Nah itu. Jadi untuk apa semuanya itu? Indonesia. Harus kita jaga Pak. Dari pikiran-pikiran yang serba pragmatis. Yang mengajak kita seakan-akan sulit membedakan mana sesungguhnya emas dan loyang. Nah bisa gitu. Itu harus tetap beda Pak. Kalau tidak ada perbedaan lagi, rusak Universitas Indonesia ini Pak. Untuk apa orang belajar Pak? Untuk apa ada library di sini? Kalau hanya sekedar mengambil title, mendapatkan doktor honoris causa, profesor doktor, isi kosong Pak. Dan itulah model pendekatan masyarakat kita hari ini di negeri kita. Semuanya mengejar title-nya.
bukan substansi isinya. Semua mau pergi ke masjid, semua mau pergi ke gereja, semua mau pergi ke rumah-rumah ibadah lainnya, Pak. Tapi fisiknya yang pergi. Dia tidak menyertakan substansinya, soulnya, rohnya, untuk menghormatin arti keberadaan. Di sini nilai-nilai esensi moralitas yang kita harus tegakkan. Harus ada keberanian kita, harus ada kemampuan pengorbanan kita. Kita hidup bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk mempersiapkan masa depan anak cucu kita, Pak. Bagi saya telah berterima kasih sesungguhnya pada apa yang telah diberikan oleh negeri ini pada saya. Dan catat di sini, Pak, saya tidak ada keinginan dan ambisi untuk kedudukan formal apapun di negeri ini. Saya mengabdikan sisa hidup saya untuk membangun kesadaran agar kita semakin mencintai negeri ini, Pak. Inilah yang dapat saya berikan. Maka kalau ada counter teror dan segala macam, terserah aja lah. Saya tidak mampu menjawab jawaban itu, tapi yang jelas kita harus menjaga akal sehat kita. Itu kewajiban kita bersama. Jangan sekali-kali mempermainkan akal sehat dalam bentuk dalih apapun. Terima kasih, selamat sore, sampai berjumpa lagi. Ferry Bakahuni, bersama Bapak-Bapak. Dan saya kira kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Bapak Surya Paloh yang telah hadir, dan kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pemberian cenderamata dari Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia kepada Bapak Dr. Muhammad Lutfi Zuhdi kepada Bapak Surya Paloh. Metro TV, knowledge to elevate.